kasih atas kesempatannya Pak Alif. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat beserta hidayah yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul dalam Meet Online malam hari ini ya. Yang insya Allah nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita panjatkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Kalau kata Ihwanuddin Arif ya, dari zaman unta hingga zaman Toyota. Toyota Alphard. Amin, amin, amin. Amin. Oke, jadi malam hari ini ya, kita akan belajar bareng nih bareng Pak Yana gitu kan, untuk teman-teman magang yang mungkin belum mengenal Pak Yana ya. Beliau adalah komisaris 1 di Westclick ya. Beliau juga seorang pebisnis juga gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di Jogja mungkin sering-sering dengar cerita soal bimbel nih, bimbel SSCI gitu kan. Itu miliknya beliau gitu ya. Bimbel yang emang udah besar ya di Jogja gitu. Jadi malam hari ini kita bakalan dapat materi berkaitan dengan bagaimana sih pemimpin itu dibangun gitu kan. Nanti mulai dari apa itu pemimpin, kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang baik, itu adalah kuncinya gitu ya. Poin dari pembahasan kita malam ini bersama Pak Yana. Jadi baik, jadi tidak berlama-lama gitu kan. Kemudian akan saya berikan waktu dan tepat kepada Pak Yana. Monggo Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bisa didengar jelas ya? Bisa ya? Oh, ini ada berapa? 13 ya? 13 peserta. 14 dengan saya ya? Oh, iya. Ini kita sharing aja ya. Kita juga bukan perkuliahan, saya bukan dosen kalian. dosen anak Widya Matara. Anggap aja ini sharing ya. Sharing yang dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Tadi Mbak Kansa ini minta saya sedikit bicara tentang leadership gitu ya. Mas Alif begitu kan? Oh, baik. Saya hanya bercerita saja. Kalau secara teori itu banyak ya. Tinggal klik Google aja banyak tuh teori leadership. Ya. Mulai zaman gerakan manajemen ilmiah ya, sampai dengan pendekatan kontemporer itu ada banyak sekali definisi tentang leadership. Dan setiap orang berhak mendefinisikan apa itu leadership. Gitu kan? Tidak harus monopoli para pakar sesungguhnya. Yang penting kita paham, gitu kan, unsur-unsurnya dan elemen-elemen yang ada pada leadership ya, kita bisa membuat satu definisi. Nggak ada orang yang berhak melarang zaman sekarang, gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya coba sharing aja. Ini saya tadi disampaikan memang dari muda itu sudah gaulnya banyak, gitu ya. Saya ingat betul. Jadi semester SMA saya nakal malah. SMA nakal, tukang berantem. Terus ya luar biasa lah. Pernah mengalami zaman jahiliyah. Itu di masa-masa SMA. Ketika masuk mulai kuliah, nah ini mulai belajar nih. Jadi ada satu tamparan yang cukup membangunkan saat itu dari zaman kegelapan, kata Fauzi tadi, ya menuju ke arah zaman yang mulai ada sinar. Belum benderang saat itu, mulai ada sinar gitu kan. Itu ketika saya masuk kampus di Pajajaran,
Itu tahun 86 saya ngambil prodi administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, gitu kan. Nah, mulai masuk sana, saya ketemu habitat saya kan, saya ada senior-senior yang melihat, oh ini bisa jadi waktu itu menilai saya, ini ya anak ini punya potensi, misalnya dulu gitu, bisa jadi, karena saya banyak sekali ditarik oleh kelompok A, ada kelompok B gitu ya, yang sampai akhirnya saya bersandar pada senior-senior saya yang punya background aktivitas HMI. Kayak kemarin salah satunya saya kenalkan sama Alif ya, itu Kang Ferry Mursidan itu pada saat saya masuk, dia ketua Senat. Jadi saya masuk ISIP Unpad, waktu itu dia sebagai ketua Senat. Gitu. Nah, itu juga salah satu yang waktu itu menjahit saya gitu kan ya, dari masa-masa gelap ke mulai menuju pada titik terang benderang. Jadi Godok di sana. Gitu. Jadi poin itu perlu saya sampaikan ya. Kenapa? Karena tidak ada yang sebenarnya tidak ada pemimpin insan, itu tidak ada. Rasulullah itu mengalami satu proses yang luar biasa untuk diangkat menjadi dalam kenabiannya gitu. 40 tahun baru Allah mengangkat Rasulullah dalam kenabiannya. Walaupun sebenarnya sejak kecil sampai dibedah dadanya, diganti hatinya ya kalau tidak keliru. Itu kan dari kecil. Tapi kenapa tidak dari kecil diangkat sebagai seorang rasul kan tidak? Nah itu mengalami satu perjalanan, gitu kan. Dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya, yang sekarang mungkin sebenarnya jadi patokan bagi muslim dan muslimin dan muslimat, bahwa seorang pemimpin itu harus punya sifat sidik, gitu kan ya. Kemudian fatonah gitu kan, cerdas gitu kan, sidik jujur kan, fatonah cerdas, amanah gitu kan, dan satu lagi penyampai itu apa, lupa saya, penyampai, ada yang bisa mengingatkan, lupa saya, sidik, fatonah gitu kan, amanah, satu lagi, ini masa UWP ini coba kan sa coba Mas Alif atau siapa sini, tablik gitu, satunya lagi tablik sebagai seorang penyampaian gitu kan ya. Nah dengan sifat-sifat yang melekat itulah kemudian misalnya bila dan itu teruji gitu. Bagaimana masa muda Rasulullah dikenal sebagai seorang yang adil gitu kan, seorang yang cerdas dan jujur, sehingga dipercaya misalnya untuk waktu ada perselisihan tentang Ka'bah, Rasulullah yang menyelesaikan ya dengan kiswahnya kemudian dipegang oleh berbagai kelompok-kelompok yang berkepentingan. Ya. Nah itu sebenarnya adik-adik ya, jadi memang proses yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi seorang pemimpin, gitu kan? Karena beda ya, pemimpin dengan manajer itu dua hal yang berbeda. Manajer itu banyak ya, orang yang disebut sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin itu beda. Ya hanya sekedar pengatur, tapi pemimpin ini lebih dari seorang pengatur. Ya, jadi ada banyak sekali persyaratan-persyaratan tertentu gitu kan, dan itu memang tidak bisa diperoleh secara instan. Nah, balik kembali pada cerita saya dulu misalnya. Dulu ketika saya langsung mulai dijahit masuk di HMI, digodok di basic training, kalau sekarang istilahnya itu latihan kader. Gitu kan. Ini ada anggota HMI nggak di sini? Kalau misalnya belum jadi anggota HMI, sebenarnya saya sarankan masuk HMI. Gitu kan. HMI itu punya jaringan yang cukup baik. Ya. Silaturahminya juga terbangun bagus. Ya. Nah itu ya buktinya aja kan saya sampai saat ini pun masih bersilaturahmi gitu kan. Dan sama Pak Ferry kemarin dan beberapa yang lainnya lah, termasuk ya kayaknya Jumur Hidayat juga bagian dari itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, poinnya bahwa tidak ada satu kepemimpinan yang diambil secara instan, secara tiba-tiba. Ada dalam praktek, ada ya memang. Tapi apakah itu sebagai seorang pemimpin? Saya ambil contoh misalnya, ya.
Ada banyak sekarang misalnya CEO yang memimpin sebuah perusahaan, gitu kan ya. Dan itu dia peroleh hanya karena apa? Hanya karena bapaknya memberi jabatan, gitu kan? Hanya karena bapaknya memberi jabatan. Jadi kepemimpinan yang melekat pada dirinya adalah kepemimpinan yang sifatnya warisan. Jadi sama halnya misalnya ini di negara-negara yang sifatnya otorian, ya, di negara-negara yang monarki, ya, kepemimpinan seorang raja itu diperoleh berdasarkan pemberian, gitu, berdasarkan darah, berdasarkan keturunan. Itu umum terjadi. Ya, nah sehingga kemudian di branding sedemikian rupa bahwa supaya misalnya apa raja tersebut memang tetap dipertahankan, tetap dipandang oleh banyak pengikutnya, sehingga di branding lah bahwa suara raja itu adalah suara Tuhan. Itu masih Machiavelli kemudian kalau dalam teori politik, gitu kan, seperti itu. Nah, itu apakah itu yang dikatakan juga sebagai seorang pemimpin? Ya mungkin secara apa ya, aturan gitu kan, secara norma yang berlaku saat itu di satu tempat tertentu, dan kalau memang itu yang berlaku norma tersebut bisa saja dianggap sebagai seorang pemimpin. Tapi apakah itu misalnya dikatakan sebagai seorang pemimpin yang sejati? Nah itu perlu dibuktikan, gitu kan. Kalau kemudian misalnya raja tersebut bisa berlaku adil, bisa membuat rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera, gitu kan ya. Sama halnya ketika misalnya ada transisi dari Rasulullah ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, gitu kan ya. Nah, para sahabat Rasul itu sudah bisa membuktikan bahwa mereka punya kepemimpinan yang patut diteladani oleh umat. Nah, jadi itu ada satu proses pembuktian bahwa seorang itu bisa menjadi seorang pemimpin sejati atau memang hanya sekedar simbol yang memang diberikan oleh darah, keturunan, kan seperti itu. Nah itu yang dua, ya. Kemudian berikutnya, apakah kemudian misalnya pemimpin itu milik seseorang tertentu saja? Memang garis tangannya bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Anda percaya takdir tidak? Kalau kan kayak gitu, kayak ada para politisi ya, misalnya ini bilang, ini garis tangannya itu bukan garis tangan presiden katanya. Jadi mau apapun nggak akan mungkin jadi presiden. Ya kalau Allah yang bicara ya bisa. Tapi ketika misalnya yang bicara itu orang, emang lu siapa kok bicara seperti itu, gitu kan? Kok enak, seudel enaknya, seenak udelnya, gitu kan? Mengatakan bahwa seseorang itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, ya, atau tidak ada garis tangan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Layak atau tidaknya seorang pemimpin ya tentu penerimaan dari pengikut, ya, berbeda loh. Jadi ada pemimpin itu pasti ada pengikut. Gak mungkin misalnya setiap pemimpin tidak ada pengikut, tidak mungkin. Dan sejatinya bahwa setiap manusia, terutama laki-laki, adalah pemimpin. Ya, tolong dicamkan bahwa sejatinya setiap laki-laki adalah pemimpin. Itu Allah udah benar-benar itu udah Allah gariskan gitu. Dan tidak akan ada yang bisa membantah ketika Allah menggariskan bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk siapa? Keluarganya. Benar nggak? Iya kan? Minimal gitu. Pemimpin untuk keluarganya. Kelak dia misalnya berumah tangga. Ya laki-laki itu adalah imam. Imam itu adalah pemimpin. Gitu. Itu kalau misalnya kita bicara masalah hakikat kepemimpinan atau hakikat seorang pemimpin itu seperti itu. Gitu kan ya. Nah, persoalan kemudian bagaimana misalnya kan supaya kita bisa jadi pemimpin itu tidak dalam konteks sekedar memimpin keluarga. Karena sebaik-baiknya
manusia itu adalah sebaik-baik yang memberikan kemanfaatan yang terbesar untuk sekelilingnya. Semakin besar kemanfaatan dia misalnya tebar kepada masyarakat, semakin misalnya teruji jati diri kepemimpinannya. Kan begitu ya? Dari pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, di lingkungan masyarakat RT. Lebih luas lagi bisa menjadi pemimpin masyarakat di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, negara. Ya. Nah, jadi ketika misalnya seorang pemimpin menduduki jabatan tertinggi, taruhlah sebagai seorang pemimpin negara, kata, ucap, tingkah laku yang kemudian itu memberikan dampak terbesar, misalnya dirasakan oleh masyarakat, semakin besar pahala yang dia dapat. Juga sebaliknya, ketika ucap tingkah lakunya, misalnya kan, itu misalnya mendolimi, ya, sebagian banyak rakyat pengikutnya, ya dosanya juga berbanding lurus, gitu kan? Berbanding lurus dengan amalan jelek. Seperti itu. Ya ini jadi juga perlu saya sampaikan ya, karena ini juga sekedar juga mengingatkan, kadang-kadang orang tuh ngejar jabatan untuk jadi seorang leader, seorang pemimpin, kadang-kadang juga dia tidak memperhatikan konsekuensi gitu ya, atau tidak menyadari akan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Orang kadang-kadang begitu, sampai berani berebut untuk jadi seorang pemimpin. Itu kan banyaklah untuk jabatan politik, baik jabatan bisnis sekalipun juga kadang-kadang orang sampai begitu mengabaikan sisi-sisi etika, norma agama, norma etika, bahkan norma hukum dilabrak. Itu banyak hal seperti itu terjadi, gitu ya. Nah, balik lagi, ada satu cerita, terus kemudian kok saya oleh sebagian orang bisa jadi dikatakan misalnya ini Pak Yana ini lumayan ya, apa yang sudah biasa lakukan. Oh, yang beberapa orang tahu Pak Yana itu ya misalnya dia memimpin bisnis, gitu kan ya, di bidang bimbingan belajar. Dan bimbingan belajarnya alhamdulillah pernah berhasil. Ya, SSC itu pernah jadi nomor wahid, ya saya akui. Sekarang tidak wahid lagi, ya kompetitor semakin banyak dan entah mungkin juga karena apa, ya dunia kan berputar. Jadi ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita misalnya bergeser, gitu kan ya, seperti itu. Itu sebuah proses. Tapi orang menilai mungkin bisa jadi dari satu sisi. Oh, akhirnya juga misalnya menikah, jelas, gitu kan ya. Punya anak, jelas, teruji sebagai pemimpin keluarga. Bisa jadi orang menilai seperti itu. Yang mungkin belum orang lihat, Pak Yana menjadi pejabat politik atau pejabat publik, gitu kan. Belum. Karena memang itu adalah persoalan pilihan. Ya, pilihan. Nah, apapun yang perlu mungkin saya sampaikan pada kalian, entah kalian nanti mungkin profesinya mau sebagai seorang entrepreneur, kalau misalnya seorang entrepreneur itu ya jelas otomatis dirinya adalah pemimpin, karena memang ya seorang entrepreneur, gitu kan ya. Atau juga misalnya ya dia menempuh proses kepemimpinan tadi dengan masuk jalur profesional. Artinya apa? Profesional itu ya Anda bergabung dalam sebuah organisasi tertentu untuk misalnya bekerja di dunia perbankan atau di dunia industri yang lain, sampai akhirnya mencapai puncak karir tertinggi sebagai seorang CEO atau direktur. Boleh nggak itu dikatakan sebagai seorang pemimpin? Pada bagian lain di antara kalian bisa jadi ke depan, Allahu alam ya, kita paham, nggak paham misalnya, apakah Alif ini mau jadi seorang entrepreneur atau mau jadi seorang politisi? Nah, bisa. Gitu kan ya? Atau juga misalnya Fauzi diam-diam, gitu kan ya? Bisa jadi target incarannya itu bukan sekedar seorang direktur sebuah perusahaan, ya minimal gubernur Pak. Saya doain. Ji, siap Ji? Amin Pak.
Ya, bagus. Nama Gubernur Ahmad Fauzi lah. Nah, jadi itu apa ya? eh, Tadi balik proses, tujuannya itu juga ada apa, gitu kan ya, kan seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya di satu diskursus ya, kalau secara teori, kalian saya pikir bisa baca lah tuh banyak, saya juga banyak buku-buku di rumah, banyak. Dan tidak perlu saya diktekan kan, kalian sudah pada besar. Nih, yang perlu misalnya jadi diskursus menarik itu kan sebenarnya zaman ini kan kita berubah ya. Jadi tipikal pemimpin, karakteristik kepemimpinan tuh dari era demi era itu pasti ada pergeseran. Ya, di era revolusi industri 1, era revolusi industri 2, gitu kan ya, sampai sekarang 5.0 ya, 5 ya, gitu kan, 5 yang terakhir. Dan sebenarnya masih dominan kita berkutat di 4 sebenarnya kan ya. Nah, 5 itu kan kembali sebenarnya ke unsur-unsur kemanusiaan kan, tapi ini teknologinya masih belum selesai ini kan gitu kan. Nah, jadi 4.0-nya itu masih belum selesai gitu kan. Tapi ada kemudian misalnya pendekatan yang apa itu, siapa itu yang dari Jepang itu, siapa lupa saya namanya. Nah, itu yang kemudian bilang bahwa memang dalam masa-masa seperti itu human touch itu akan kembali menjadi perhatian yang sangat penting gitu kan ya, dalam perkembangan peradaban ke depan. Misalnya kan seperti itu. Nah, yang menarik itu di zaman era teknologi yang semakin berkembang, gitu kan ya, akan terjadi kan satu pergeseran kepemimpinan ya, pasti mau tidak mau. Tapi saya ambil contoh ini. Kalau dulu jadi pemimpin, secara real di sekelilingnya ada pengikut ya, bisa kan? Bisa dipahami kan? Iya, Pak. Nah, itu mau di level desa, mau di level dunia bisnis sekalipun juga sama. Kamu punya bisnis, kamu kebetulan bertindak sebagai owner sekaligus merangkap sebagai seorang direkturnya, misalnya kan ya. Terus kemudian ada yang bekerja sama kalian dan dia otomatis adalah pengikut kalian, kan begitu. Nah, bekerja itu antara pemimpin dan pengikut itu seringkali berhadapan, bertatap muka. Jadi tidak ada letak geografis yang memisahkan, gitu kan ya. Tapi semakin ke sini, ya relasi antara pemimpin dan yang dipimpin itu kemudian juga mengalami satu pergeseran. Kalau dulu langsung, semakin ke sini semakin ada jarak, gitu kan ya. Yang seringkali misalnya letak geografis memisahkan kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Misalnya dalam menangani satu proyek sekalipun, pemimpinnya itu ya membagi-bagi proyek tersebut kepada para pengikutnya. Ya secara struktur bisa aja misalnya nanti melalui manajer ke pelaksana teknis dan seterusnya kan. Nah, si pelaksana teknis itu mau tidak mau, gitu kan ya, ketika dia bekerja, dia mengandalkan komando dari pimpinannya, betul kan? Nah, kalau zaman dulu komando, perintah, aturan, bagaimana seorang pemimpin memotivasi, mengarahkan, gitu kan, bahkan mengawasi apa yang dilakukan oleh bawahan, itu dia melihat langsung. Ya, setidak-tidaknya bisa dilakukan tidak dalam jarak yang terpisah secara jauh. Tapi zaman saat ini distribusi pekerjaan itu kan bisa disampaikan, bisa diberikan lewat internet ya, betul kan? Dan Anda juga bekerja misalnya kayak apalagi dalam dunia programmer ya, misalnya yang penting SRS sudah selesai. SRS itu adalah patokan nih, aturan, gitu kan ya? Aturan jadi semacam apa ya? Ya aturan lah, undang-undangnya nih, gitu kan ya? Dalam memimpin proyek tertentu. RS itu kan kalian bagi ya, betul kan? Bagi, ada yang outsource ke programmer A, programmer B, programmer C, dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau misalnya kita mau buat sebagai sebuah pola, apakah terjadi di sana pola interaksi antara
pemimpin dan pengikut, ya bisa saja, gitu lah. Pemimpin itu yang memberi perintah pekerjaan, pengikut itu yang menerima perintah pekerjaan. Ini dalam konteks pekerjaan ya, dalam konteks pekerjaan. Jadi loyalitasnya adalah kepada pekerjaan yang diberikan, gitu loh. Kan seperti itu ya, terjadi ya terjadi. Tapi Pak, biasanya kalau dulu pengikut itu kan sangat manut sama yang di atas. Apa kira-kira ya dalam era saat ini yang bisa membuat seorang bawahan, gitu kan, dalam tanda petik ya, mengikuti perintah atasan dalam penyelesaian sebuah proyek, kan gitu ya. Nah, apa yang membuat itu? Apakah kehadiran physically seorang pimpinannya, gitu kan? Atau misalnya berupa kontrol yang dilakukan oleh pimpinannya, ataukah misalnya komitmen yang dibangun oleh pimpinannya, dan konsistensi, gitu kan ya? Konsistensi yang paling penting, konsistensi. Apa yang disampaikan oleh pimpinan dengan yang dikerjakan, gitu kan ya? Oleh pimpinan terhadap, atau yang dikerjakan atau diberikan pimpinan terhadap bawahan. Ukurannya bisa jadi akan lebih condong ke arah sana dibanding sekedar melihat oh itu wajah pimpinan. Kalau dulu kan macam-macam. Ya sebenarnya sampai sekarang masyarakat kita ya di level terbesar bisa jadi ada konsep kepemimpinan berdasarkan wajah. Cantik ganteng jadi itu pemimpin. Cantik ganteng jadi itu bupati. Nah, sehingga kadang-kadang kan banyak calon-calon kepala daerah gitu kan memasang figur-figur itu yang cantik, yang ganteng gitu kan ya. Artis-artis kan pada manggung jadi politisi, gitu kan. Nah, seperti itu kan. Untuk saat ini masih seperti itu. Ada banyak lah di kalangan masyarakat Indonesia yang seperti tadi. Jadi menjadikan seorang pemimpin itu bukan karena kemampuan, kapasitas, track record, tapi karena wajahnya. Oh, ganteng nih, gitu kan. Oh, cantik nih, gitu kan. Nah, entahlah kalau di kalangan mahasiswa ya, angkat ketua BEM yang ganteng atau misalnya yang cantik aja lah kita angkat jadi ketua BEM, nah misalnya kan. Nah, saya pikir kalau di level mahasiswa kan tidak seperti itu ya, tapi kalau misalnya di level masyarakat luas, coba aja anda perhatikan ya, kalau misalnya menjelang pilkada dan lain sebagainya, baliho itu cantik si ganteng, artis manggung, artis bagus itu, dia punya anugerah wajah yang cantik, yang ganteng, terkenal, entah kemampuannya apa, jadi itu barang nyalon, jadi seperti itu. Ya. Nah jadi saya pikir itu ya intinya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya memang kita ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan itu, yang pertama tadi bahwa pimpinan itu memang tidak ujuk-ujuk jelek gitu. Ya. Itu pasti dilalui melalui sebuah proses. Ya saya ingat betul lah. Tadi saya dengar siapa Fauzi ya, Fauzi atau siapa tadi yang mendengar yang ini Arif yang menyapa Mas Alif dengan Pak Alif gitu kan ya. Nah itu nggak masalah, dibiasakan seperti itu. Saya jadi ingat, saya waktu mahasiswa semester 6 ya, saya itu terbiasa dipanggil Bapak karena udah mulai ngajar di bimbel, mahasiswa semester 5 malah. Semester 5 saya udah mulai ngajar di kelas, bukan privat, di kelas. Ngajar anak-anak SMA. Ingat betul saya biasa dipanggil Bapak. Jarang dipanggil Akang gitu. Dan di lingkungan pekerjaan itu, waktu itu memang membiasakan diri menyapa rekan sejawat itu dengan panggilan Bapak. Walaupun saya waktu itu merasa janggal, gue dipanggil Bapak gue ini. Masih semester 5 kok gue dipanggil Bapak gitu kan ya. Nah, panggilan Bapak ini berlanjut. Saya kasih tahu ya. Saya bongkar rahasia saya sendiri. Sama bapak mertua, ibu mertua dulu, aku dipanggil Pak Yana. Jadi sampai bapak mertua, ibu mertua, manggil saya itu Pak Yana.
bukannya Nak Yana gitu kan, tapi Pak Yana. Jadi kan lucu gitu ya. Ya saya tidak meminta dipanggil Bapak, bahkan saya merasa risih, semudah itu aku dipanggil Bapak gitu kan ya. Ya walaupun misalnya memang saya kan di bimbel itu semester 5 di bimbel, bisa terus gitu kan sampai selesai mahasiswa, bimbelnya udah gede malah kan. Gede gitu ya. Jadi waktu itu saya umur 20 berapa ya? 26 tahun. 26 tahun, 26 iya 26 tahun lah, 26 27. Sudah punya rumah, udah punya tanah cukup. Udah punya mobil aja saya naiki BMW waktu itu. BMW-nya itu bukan BMW tua gitu loh. BMW yang relatif tahunnya itu cuma baru 4 tahun. 5 tahun lah, baru 5 tahun. Ya kalau sekarang misalnya tahun 2022 saya pakai mobil BMW setelah tahun 2018. Kan BMW loh, bukan Toyota. Itu bujang itu, umur segitu. Dan ya karena tadi itu. Jadi memang, tapi ya lepas dari itu semua ya, waktu itu memang dalam dunia pekerjaan itu ya memang saling menyapa itu dengan panggilan Bapak, tapi kalau saya masuk ke kantor kalian kan nggak mungkin saya bilang Pak Alif. Saya kayak melihat anakku misalnya kan, atau Pak Arif, Pak Chandra, atau Ibu Kansa. Bukan sah? Mana bukan sah? Nggak mungkin kalau saya di antara kalian silakan saja. Kalian atur itu, tapi intinya apapun. Kalau udah persoalan panggilan itu kan sebenarnya ya yang nyaman aja, nyamannya. Kalau nyamannya dipanggil Mas ya panggil Mas, nyamannya dipanggil Akang ya Akang, dia panggil Bang ya Bang, gitu kan ya. Nah, dipanggil Bapak ya monggo lah, itu tidak ada tidak ngaruh gitu kan ya. Apakah itu kemudian akan menjadi mempengaruhi sedikit kepada figur seorang pemimpin nanti Pak? Enggak bilang kan. Ya, teman-temanku dulu bilang ya biasa panggil apa. Kalau di Kanda, Yunda kayak gitu kan juga nggak ada yang manggil Bang dan seterusnya, nggak ada persoalan. Ya, tapi memang dalam suatu iklim, dalam suatu atau untuk mencoba membiasakan diri bahwa kita ada dalam sebuah lingkungan, misalnya corporate tertentu, itu harus dibangun mulai budaya-budaya perusahaan. Misalnya budaya saling dalam panggilan aja. Kita sepakati nih di Westlake ini memanggil Bapak, memanggil Ibu, misalnya kan, itu silakan. Itu adalah istilahnya semacam ya tadi budaya yang coba dibangun di corporate yang bersangkutan, seperti itu. Nah jadi itu cerita-cerita yang ngelantur kemana-mana. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya, karena memang pengalaman, kalau saya cerita ya mungkin banyak ya pengalaman, itu kan baru awal. Kemudian ya di mahasiswa juga saya juga lintas generasi gitu ya, gaulnya itu ke anak SMA juga gaul, pacar saya anak SMA terus tuh, tiap tahun itu anak SMA terus kan waktu ngajar di bimbel itu. Jadi setahun itu ya gonta-ganti gitu. Astagfirullahaladzim. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak baik, tidak untuk ditiru gitu ya. Jadi ya seperti itu, di kampus juga saya aktivis di kampus juga sama, di senat ikutan, tapi nggak sampai ke ketua senat ya, karena saya waktu itu memilih jalur koperasi mahasiswa. Ya, koperasi mahasiswa, kemudian saya jadi pengurus Kopindo, Koperasi Pemuda Indonesia, terus di Dewan Koperasi. Nah, di Dewan Koperasi saya gaul sama orang tua sepuh. Jadi semester 7, saya ingat betul dulu semester 7 saya, bukan semester 7, semester 6 lah, mulai semester 6 itu setiap bulan Februari, Maret, ya, itu keliling dari koperasi ke koperasi, menghadiri rapat anggota tahunan, memberikan sambutan atas nama Dewan Koperasi. Semester 7, seringkali memberikan sambutan
Forumnya apa? Forum orang tua, gitu loh. Pengurus koperasi kan koperasi umum ya. Jadi ya masuk ke koperasi tahu tempe, masuk ke koperasi konsumen gitu kan, koperasi Pemda macam-macam, datang di sambutan dari perwakilan dari eh, Dewan Koperasi Kota Bandung misalnya kan waktu itu. Ingat betul, sedikit-sedikit saya anak kecil. Nanti. Ya, tapi ya tidak terlihat sebagai seorang anak kecil. Seperti itu. Nah, jadi lintas gitu ya. Jadi memang ke bawah saya gaul sama anak SMA, secara horizontal juga saya di mahasiswa juga punya banyak teman, ke atas pun ya kan ya ya lumayan lah yang kayaknya saya paling dikenal dibanding ketua senat sekalipun kalau oleh senior ya buktinya ya kan sama Pak Ferry aja sampai sekarang kan deket gitu ya padahal saya masuk dia keluar dia ketua senat jadi setahun saya naik tingkat dia lulus. Kalau beliau memang politisi dari muda dia berkarir sebagai seorang politisi. Saya kira begitu aja ya, ini sebagai sekedar sharing, monggo nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau berbagi, silakan. Itu ya, saya serahkan kembali ke siapa? Mas Fauzi ya? Iya Pak. Tadi Mas Fauzi ya? Iya. Wah, keren banget nih. Ternyata tahu nih sekarang apa pengalaman dulu waktu Pak Yana masih muda-mudanya berjuang gitu ya. Ketika mertua udah bawa BMW, wah keren sih. Iya. Itu umur 26 ya, nih, Ji. Aku 26 tahun udah bisa dapat itu, Ji. Ayo kamu dapetin. Tadi aku cerita sama Pak. Wah. Sukses pamer apa-apa gitu kan ya. Pamer kesuksesan itu dikira flexing kalau sekarang Pak di media sosial itu. Tapi boleh dong Pak ya, bagi tipsnya dong Pak ya. Intinya Oke. tipsnya sederhana dulu. Jadi tipsnya itu memang tadi itu ya, saya itu nggak tahu ya, mungkin Allah yang mau ini kan. Saya tadi cerita kan, saya mulai tukang berantem di SMA. Saya tuh di SMA 7, SMA Briges. Di Bandung tuh terkenal itu, Brigade 7, geng motor. Ya, dulu di SMA-nya kayak gitu. Oh, jadi ya itulah zaman jahiliyah lah kayak gitu. Nah, entahlah pada saat mau kuliah itu ya itu seolah-olah Allah tampar gitu. Lo ngapain lu gitu kan? Kamu tuh anak tertua loh dari 7 bersaudara. Orang tuamu tuh orang tua kaya raya gitu. Saya tahu persis gitu. Dan saya tahu waktu itu memang ada satu kehendak kuat bahwa saya harus mengangkat harkat dan martabat orang tua saya. Satu ketika saya pernah melihat ya dengan mata sendiri orang tua ya walaupun oleh kakaknya, artinya itu pade saya ya, artinya itu pade saya, ibu saya sempat almarhum dulu ya sempat dihina lah kasarnya itu kan ya, dan saya tahu gitu loh sebagai anak saat itu. Nah itulah salah satu juga yang memotivasi saya bahwa saya harus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua saya. Saya harus bisa meneladani adik-adik saya yang 6 orang, karena saya 7 bersaudara, yang paling besar. Itu waktu itu motivasi saya untuk bisa gitu ya, bisa berhasil. Nah, selanjutnya saya ikuti aja, ngalir aja. Gitu. Yang penting ya saya belajar, saya ada kesempatan untuk bekerja. Jadi dari sejak mahasiswa ya saya bekerja, ya sama seperti kalian, gitu. Ya saya ikuti, semangat, ulet, gitu aja. Dan saya tuh tidak pernah waktu itu pada saat kerja itu nggak pernah mikir hasil ya. Waktu itu nggak tahu ya ngalir aja gitu. Nih hasilnya kalau ada hasil yang luar biasa besar ya alhamdulillah kan gitu. Tapi ketika misalnya saya kerja keras kemudian dapat hasil yang menurut orang sedikit, ya saya tidak pernah mengeluh gitu. Ya, dan saat itu apalagi kan masih mahasiswa,
masih belum punya kebutuhan untuk membiayai anak, membiayai istri kan gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya saya punya uang juga saya kembalikan sama orang tua gitu. Saya nggak mikir diri saya kan. Awal-awalnya saya gitu. Ada apa-apa ya saya ke ibu. Ada punya uang sedikit saya ke ibu. Gitu. Baru kemudian Ya, setelah berkeluarga. Itu aja. Kalau tipsnya sih sederhana kayak gitu. siap-siap.